Otorita Ibu Kota Nusantara mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara akan tetap berjalan siapapun presidennya. Mengapa demikian? Menurut tenaga ahli komunikasi Otorita Ibu Kota Nusantara, Troy Pantau, mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap jalan no matter siapapun presidennya karena sudah ditetapkan oleh DPR. Ia menyebut DPR telah menyetujui Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Ini terlihat dari 90% anggota legislatif yang menyetujui itu. Jadi kita sudah mendapatkan dukungan moral, bahkan secara formal dari wakil rakyat dan rakyat sendiri, ujar Troy. Dia mengklaim pihaknya telah menilik pandangan-pandangan yang disampaikan para bakal calon presiden. Menurut Troy, mereka secara tersirat maupun tersurat mendukung Ibu Kota Nusantara. Jadi harusnya ini yang menjadi modal buat kita semua. Yakinlah bahwa Ibu Kota Nusantara adalah masa depan Indonesia. Menurut Troy, Jakarta sudah menanggung banyak beban. Dia menyebut masyarakat yang tinggal di Jakarta merasakan bagaimana populasi yang sangat padat. Belum lagi kualitas udara dan air, serta permukaan air laut yang terus naik. Kita harus mengingat jangan pernah lupakan sejarah bahwa pemindahan ibu kota ini sebenarnya bukan wacana yang baru, tetapi sudah lama sekali. Ia menjelaskan pada era Presiden Soekarno pada tahun sekitar 1957 sudah ada usulan terkait pemindahan ibu kota Nusantara, dan alhamdulillah puji Tuhan di era Pak Presiden Jokowi terjadilah pemindahan ibu kota negara ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini tentunya pasti tetap berlanjut ya, meskipun nantinya ada perubahan kepemimpinan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini sebanyak 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah menyusun visi misi dan program kerja untuk bertarung di pemilihan presiden 2024 mendatang. Salah satu yang perlu dilihat adalah rencana pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur yang menjadi program jangka panjang. Seperti yang disampaikan oleh Troy tadi, bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini sudah pastinya tetap berlanjut. Meskipun dari ketiga capres ini ada yang menyatakan secara langsung atau tersurat ataupun secara tersirat. Nah, seperti misalnya pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD secara spesifik itu menyebutkan bahwa ibu kota Nusantara di dalam dokumen visi misi dan program kerjanya yang berjudul Menuju Indonesia Unggul, bahkan mereka memastikan percepatan penyelesaiannya. Jadi ia berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan ibu kota Nusantara ini secara bertahap. Itu jelas ya di dokumen visi misinya. Nah, sementara dengan pasangan calon Prabowo dan Gibran, itu keduanya memastikan juga akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru secara berkelanjutan. Dalam dokumennya menyebutkan bahwa pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Nah, pembangunan ibu kota Nusantara yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sebagai salah satunya. Nah, sedangkan untuk pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin itu juga menyebutkan bahwa ingin menjadikan Pulau Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri. Jadi yang dimaksud oleh Pak Troy secara tersirat adalah dari pasangan calon Pak Amin ini. Meskipun tidak secara langsung ya mengatakan ibu kota Nusantara.
Dan bahkan di media rame ya terkait statement dari Pak Muhaimin, pasangan dari Capres Pak Anies Baswedan, bahwa ketika beliau naik tetap akan melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden ini tentu akan tetap melanjutkan proyek pembangunan ibu kota Nusantara ini.